Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garut Express Mania, saat ini saya sedang kedatangan tamu yang merupakan seorang dosen salah satu sekolah tinggi ilmu ekonomi, yaitu Bapak Hendro Sugiarto. Selamat datang Bapak Hendro. Oke Pak Hendro, saya ada beberapa pertanyaan mengenai hal yang saat ini sedang panas dibicarakan di Kabupaten Garut, yaitu mengenai Bank Emo. Tentu saja masalah tersebut menjadi salah satu yang kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Sebagai akademisi sekaligus praktisi ekonomi, penilaian Kang Hendro mengenai hal tersebut seperti apa? Ya, pertama tentu ini juga yang melatar belakangi kenapa beberapa hari yang lalu saya mencoba menulis dan langsung saya tunjukkan kepada Pak Bupati, karena memang para netizen itu ya, warganet rame-ramenya memperbincangkan masalah Bank sendiri. Nah, yang pertama adalah justru ketika saya melihat surat edaran yang disampaikan, yang dikeluarkan oleh Pak Bupati, di sana ada 5 landasan hukum ya, ada 5 pijakan yang dijadikan sebagai landasan beliau mengeluarkan surat edaran tersebut. Ketika saya mengkaji dari 5 landasan itu, justru semuanya kurang relevan. Tidak ada relevan yang satu pun dari landasan itu. Nah, itu yang pertama. Sehingga sehingga pada saat itu saya pun menulis sebuah surat kepada beliau. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan kita ingin coba tadi akar masalahnya di mana. Justru bukan di sana. Bukan bagaimana pemerintah memberikan sebuah solusi berupa pembayaran hutang, bukan di sana akar masalahnya. Justru saya sih lebih tertarik berbicara bagaimana ke depan misalkan pemerintah daerah memikirkan akar masalahnya itu di mana begitu. Oke, saat ini kan ini masih dalam proses. Yeah. Jadi semua warga yang mempunyai hutang ke Bank Emo itu akan dibayar dengan anggaran yang sudah disediakan 10 miliar rupiah. Nah, ini kan di tengah masyarakat juga ada yang mendukung program tersebut. Nah, kalau Anda sendiri sebagai akademisi, ini sebetulnya apa sih yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah selain membayar hutang itu di masalah Bank Emo? Jadi pertama yang ini saya coba mengkanter atau mengklarifikasi atau memberikan sebuah upaya kritik kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Bapak Bupati. Pertama, justru tidak tepat ketika dengan alasan sebuah penanganan pandemi COVID-19 begitu ya, dengan memberikan sebuah stimulus bantuan berupa pembayaran nasabah Bank Emo senilai 10 miliar. Justru harusnya kalau kita bicara tentang upaya recovery, pemulihan ekonomi, yang kena dampak itu 4 pada saat ini. Pertama adalah sektor korporasi, kedua adalah rumah tangga, ketiga keuangan, dan yang keempat adalah UKM. Jelas UKM misalkan per hari ini yang terkena dampak UKM itu sekitar 300 sekian. Bahkan sekarang lagi proses pembukaan lagi proses inventarisasi, bisa di atas 400 UKM. Jadi dari per hari ini saja di angka 300 UKM yang kena dampak itu, yang menengah, usaha menengah sekitar 7 orang, 22 orang yang kecil, sisanya adalah mikro. Justru kalau kita bicara tentang upaya pertumbuhan PDB, indikator utama ekonomi makro, bukan di sana, salah. Justru ini salah gitu kan. Harusnya dari recovery ekonomi itu ya di sini, di 4 sektor ini kena dampak yang sangat signifikan. Jadi kebijakan yang diambil oleh Kabupaten Garut ini cukup bertolak belakang sebetulnya. Sangat bertolak belakang. Karena kalau kita lihat dari sebuah kajian tersebut kan dalam rangka stabilitas ekonomi.
dalam konteks nasional oke misalkan ya. Maka dalam konteks lokal ada stabilitas pertumbuhan ekonomi makro di Kabupaten Garut tadi. Makanya nggak ada indikator nasabah Bank Emok begitu kan. Justru indikator yang dalam rangka penguatan pertumbuhan ekonomi secara makro Kabupaten Garut tadi yang kena dampak itu 4 sektor ini. Jadi kalau lah mau misalnya stimulus ekonomi, ya berikanlah sebuah stimulus terhadap 4 sektor yang kena dampak ini begitu kan. Nah, jadi itu satu. Nah yang kedua, saya mencoba mengkritisi ya kalaulah di luar pandemi pun, di luar pandemi, misalkan di luar pandemi COVID-19 begitu kan, kebijakan membayarkan nasabah itu juga kurang tepat juga begitu kan. Karena sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah cari akar masalah itu di mana begitu kan. Dan akar masalah membayarkan para nasabah itu bukan akar masalah. Justru seolah-olah cenderung pemerintah daerah melegalkan operasi atau misalkan praktek-praktek yang dilakukan oleh Bank Emok itu sendiri gitu. Justru itu salah kaprah justru gitu kan. ada beberapa pihak juga ini sangat menentang dengan adanya Bank Emok gitu ya. Oh iya wajar karena secara jadi gini yang menjadi masalah kita hari ini sebetulnya saya mencoba kalau saya dalam menulis di sana pun disampaikan juga konsep Bank Emok sendiri pun sebuah konsep yang sebetulnya bukan konsep baru. Ini konsep yang awalnya itu digaungkan oleh Yunus ya Muhammad Yunus dengan Gabimbengnya gitu kan. Ya dilakukan secara grouping pengelompokan dan nasabah itu perempuan begitu kan. Dan konsep ini sering bukan konsep baru lah. Beberapa bank pun melakukan konsep ini. Tapi yang jadi masalah adalah adanya sebuah praktek yang atasnamakan lembaga keuangan mikro begitu ya, lembaga keuangan tapi dia tidak mempunyai izin, itu satu. Lebih dari itu adalah justru lebih dari itu seolah-olah mencekik terlalu mencekik pada akhirnya meresahkan masyarakat begitu kan. Praktek itu salah tuh. Nah, kan yang jadi kendala hari ini kalaulah lembaga keuangan katakanlah yang di bawah OJK bisa turun tangan. Karena jelas ada perizinannya. Atau yang di bawah keuangan di bawah misalkan dinas koperasi, maka dinas koperasi bisa melakukan pembinaan. Di luar itu kan mereka tidak punya izin. Justru yang tidak punya izin ini menjadi domainnya pemerintah, domainnya aparat hukum. Justru harus yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan sebuah sanksi tegas bagi mereka yang tidak mempunyai izin ini. Bukan yang melegalkan begitu kan. Dengan cara membayar hutang itu kan. Ya. Kalau dengan hitung-hitungan ekonomi, dana 10 miliar yang dianggarkan oleh Pemkab Garut untuk melunasi hutang warganya kepada Bank Emok seperti apa? Ya. Itu menarik ya pertanyaannya. Justru bagi kami ini terdorong ya untuk melakukan sebuah proses penelitian berkaitan ini lebih lanjutnya. Tapi setidaknya karena ini Garut itu 42 kecamatan yang terdiri dari sekitar 470-an desa ya. Saya mencoba melihat di beberapa desa yang dekat, katakanlah mungkin Desa Suci, saya karena tinggal di Suci, atau mungkin desa saya yang berada di Desa Pada Asi. Itu kalau pernah saya coba sedikit saya bertanya ke pihak aparatur gitu kan, yang terjerat oleh Bank Emok cukup lumayan besar, ratusan orang. Bahkan kalau hitung-hitungan ada yang per orang ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, 3 juta, itu bisa mencapai di angka 400 sampai 500 juta. Itu per desa. Satu desa. Nah ini yang jadi masalah lagi. Yang jadi masalahnya adalah sebagian besar juga justru bukan untuk memenuhi kebutuhan meningkatkan skala ekonomi mereka. Justru digunakan sebagai konsumtif. Jadi akhirnya mereka terjerat oleh Bank Emok untuk kebutuhan gaya hidup begitu kan. Dia dapat uang akhirnya dia dibelikan untuk cicilan motor. Dia dapat uang belikan TV gitu kan. Akhirnya bukan meningkatkan skala ekonomi mereka. Ini makanya tadi saya sampaikan harusnya Pemda itu harus mencari akar masalah itu di mana gitu. Jadi yang dianggarkan oleh pemerintah sebesar 10 miliar rupiah itu nggak bakalan cukup lah ya gitu ya. Nggak bakalan cukup. Banyak orang yang akhirnya tidak terlalu puas dengan kebijakan itu begitu. Kemungkinan juga nanti akan ada timbul baru, iya. Kecemburuan. Karena kita juga masyarakat Garut, kenapa kita tidak dikasih begitu kan? Ini langkah pemerintah sendiri menurut Kang Hendro mengenai masalah ini. Apa sih langkah awal yang harus dilakukan? Nah, makanya saya mencoba menulis kembali. Mungkin saya besok atau lusa akan coba menulis lagi langkah sehari. Jadi misalkan ketika kemarin saya mencoba menyampaikan sebuah surat, mungkin ada juga beberapa yang ngejapri ke saya, termasuk beberapa anggota dewan. Dia mencoba ngejapri, ya Kang kalau bisa minta
minta sebuah usulan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kami begitu kan. Yang kemarin alhamdulillah ada sekitar 2 atau 3 anggota dewan yang tiba-tiba menjamri saya berkaitan dengan beredarnya mungkin surat yang saya sampaikan. Saya mencoba menulis ada beberapa hal ya. Jadi tadi kita cari dulu akar masalah itu di mana. Kan akar masalahnya itu adalah keresahan masyarakat, keresahan masyarakat yang keresahan masyarakat hadirnya praktek yang dilakukan oleh Bang Emok itu kan, itu akar masalahnya. Nah maka yang dilakukan oleh Pemda, dalam pemerintah misalkan ya, maka harus melakukan sebuah upaya, sebuah konsolidasi dengan apa namanya, dengan katakanlah dengan OJK, dengan dinas koperasi dan UKM gitu kan, berkaitan dengan ini. Jadi kan yang menjadi kendala tuh kenapa mereka meminjam ke Bank Emok, satu cepat dan tidak ribet kan gitu. Yang paling penting adalah sekarang minjam mungkin jarak beberapa menit dia langsung cair itu kan. Nah betul. Nah ini harus dijadikan oleh Pemda. Makanya ini perlu sebuah upaya konsolidasi bagi Pemda sehingga lakukan upaya itu begitu kan. Nah itu satu. Dan yang kedua konsolidasi tadi ya, beberapa sektor. Yang kedua adalah bupati mengeluarkan peraturan ataupun sejenisnya berkaitan dengan keberadaan rentenir yang mencekik masyarakat. Apakah berupa Perda atau tidak, kalau nggak Perda pun misalkannya tadi surat peraturan yang lainnya gitu, jangan Perda terlalu panjang lah, misalnya bupati bisa melakukan sebuah surat bupati gitu kan, surat edaran atau surat apalah ya gitu kan. Nah yang ketiga itu yang kedua ya, terkait dengan upaya penanganan praktek rentenir ya, praktek Bank Emok yang meresahkan masyarakat. Nah karena kan tugas pemerintah dua sebetulnya, melakukan sebuah regulasi gitu kan, dan dengan pelayanan kan begitu. Nah dan yang ketiga adalah Pemda harus memfasilitasi lembaga keuangan yang ada gitu kan. Contoh misalkan kita punya BPR, justru hemat saya tadi bukan membayar ke nasabah. Kenapa tidak Pemda misalkan begini, melakukan sebuah optimalisasi dan memfasilitasi sebuah lembaga keuangan. Oke, kita bikin program untuk misalkan bikin program basisnya misalkan UKM yang tidak punya jaminan gitu kan. Jaminannya saya, misalkan begitu kan. Jaminan saya. Jangan mengikat bunga. Oke, untuk bunga saya gelontorkan dari APBD. Itu kan lebih realistis, lebih proses penguatan ekonominya lebih terasa begitu kan. Jadi upaya konsolidasi dengan berbagai sektor ya, dalam inilah lembaga keuangan kan. Nah, kemudian yang keempat sebetulnya kalau kita melihat contoh misalkan Kabupaten Sukabumi, dia melakukan sebuah regulasi berupa pemanfaatan dana bergulir. Bahkan dan yang kedua adalah ada bantuan untuk masyarakat yang dibagikan kepada DKM, masjid. Nah, di masjid ini baru disampaikan kepada masyarakat begitu ya, kepada masyarakat. Nah, sehingga akhirnya ini solusi bagi mereka kan yang menjadi masalah kan para usaha kecil itu, para UKM itu mereka kan tidak punya jaminan agunan. Kalau misalnya kita mau minjem ke bank, ke koperasi, dia nggak punya jaminan, tidak visibel lah. Di sinilah peran pemerintah gitu kan. Banyak hal sebetulnya, makanya nanti saya besok atau lusa saya akan coba menulis berkaitan dengan beberapa solusi berkaitan dengan ini begitu kan. Oke, jadi intinya menurut Kak Hendro, kebijakan pemerintah Kabupaten Garut ini cukup tidak relevan ya. Sangat tidak relevan. Tapi kan ini kan Hendro, di balik ketidakrelevanan ini kan ada beberapa orang masyarakat yang justru merasa terbantu nih. Iya. Ya dengan program ini. Tentu sangat terbantu. Tetapi mungkin menurut Kang Hendro barusan itu tidak seimbang ya dengan sisi positifnya. Jadi jelas siapa yang terbantu adalah masyarakat yang dibayarkan. Tapi kan tadi saya sampaikan ini bukan akar masalah.
Maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah mencari sebuah akar masalah. Kan akar masalahnya tadi, pertama adalah keresahan masyarakat berkaitan dengan keberadaan Bank Emok itu sendiri. Nah itu. Yang kedua adalah akar masalah yang kedua adalah adanya upaya jembatan bagi pemerintah agar masyarakat kelas bawah, masyarakat miskin, masyarakat bawah bisa melakukan sebuah proses pembiayaan yang selama ini bagi mereka sulit untuk melakukan proses pembiayaan, begitu kan? Ya kebetulan saya pun secara latar belakang pendidikan S2 saya Majelis Keuangan Mikro Terpadu, begitu kan? Yang ini juga memang praktek-praktek ini juga menjadi sebuah evaluasi bagi lembaga keuangan, baik lembaga keuangan mikro ataupun misalkan perbankan agar lebih peduli, agar lebih aware, lebih care terhadap ya masyarakat kelas bawah ini. Ya akhirnya ketika mereka tidak difasilitasi, muncullah Bank Emok, muncullah seorang pahlawan berupa Bank Emok, ya akhirnya dia masuk terperangkap ke sana. Rupanya kalau Eklas Mania, Kak Hendro barusan sudah menjelaskan ataupun memberikan masukan ya, dengan sangat berapi-api tentunya. Oke, mungkin perbincangan kita cukup sekian dulu. Apa masih ada hal yang mau disampaikan? Sebentar, cukup lah ya. Oke. Garut Eklas Mania, ini dia pendapat dari seorang akademisi sekaligus praktisi ekonomi yang ada di Kabupaten Garut mengenai kebijakan pemerintah yang akan membayar utang nasabah Bank Emok. Oke, jangan lupa like, subscribe dan komentarnya di bawah ini. Bang Uci tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.